Kamu pernah nggak sih ngerasain harga lagi naik tapi nggak yakin kapan harus entry? Atau kamu udah pakai crossover moving average tapi tetap kebanyakan gagalnya dan ngerasa tipu? Tenang, di video ini kali ini saya bakal share trik powerful pakai crossover EMA 20 dan EMA 50 yang populer itu, yang bisa bantu kamu nemuin momen entry lebih jelas dan minim berisiko. Banyak trader, apalagi yang baru, sering banget bingung harga lagi naik tapi kapan tepatnya masuk. Harga lagi sideways, masuk malah loss. Susah bedain potensi reversal kuat sama sekedar noise. Ini bikin kita sering telat entry atau keluar terlalu cepat. Kalau terus-terusan gini, profit jadi nggak konsisten. Bayangin, kamu masuk buy hanya karena lihat harga naik dan IMA udah nge-cross. Tapi ternyata cuma retrace kecil, tiba-tiba market balik arah. Atau kamu nunggu lama, akhirnya momentum udah lewat. Rugi kan? Nah, trik IMA crossover ini bisa bantu kamu filter sinyal palsu, fokus ke sinyal yang lebih kuat, dan masuk di timing yang tepat. Jadi, nggak usah lama-lama. Ayo kita fokus sama cara nangkep sinyal reversal pakai crossover IMA 20 dan 50. Oke, sekarang kita pasang dulu indikatornya. Langkah pertama, buka chart di time frame minimal M15, lalu tambahkan IMA dengan pengaturan IMA pertama periodenya 20. Untuk IMA kedua, periodenya 50. Nanti warnanya bisa kamu bedain biar gampang ngenalinnya secara visual. Kita mulai dari rule untuk buy. Pertama, kamu harus lihat ada penembusan ke atas IMA 50, tapi IMA 20 tetap berada di bawah IMA 50. Harga setelah itu juga turun lagi ke bawah IMA 20. High-nya kamu tandain dulu. Itu nanti dianggap resistance. Nanti bakal berguna tuh untuk konfirmasi dan patokan area SL. Nah, selanjutnya setelah IMA 20 cross ke atas IMA 50, istilahnya golden cross, pastiin harga tembus ke atas resistance yang udah ditandain tadi. Terus, pastiin kamu udah lihat 2 kali retrace atau koreksi ke area IMA. Di retest yang kedua ditandai dengan closing candle di atas IMA 20, baru deh kamu bisa open posisi buy dengan SL bisa dipasang di area resistance yang sekarang udah jadi area support. Rule untuk sell, kamu harus lihat ada penembusan ke bawah IMA 50. Tetapi IMA 20 masih berada di atas IMA 50. Harga juga setelah itu naik lagi ke atas IMA 20. Low-nya itu kamu tandain dulu, itu dianggap support. Nah, selanjutnya setelah IMA cross ke bawah IMA 50, IMA 20 cross ke bawah IMA 50, istilahnya dead cross, pastiin harga tembus juga ke bawah support yang udah ditandain tadi. Terus pastiin kamu udah lihat 2 kali tes atau koreksi ke area IMA. Di retest yang kedua ditandain dengan closing candle di bawah IMA 20, baru deh kamu bisa open posisi sell dengan SL bisa dipasang di area support tadi yang sekarang udah jadi area resistance. Cek contoh kasus pertama. Di sini kamu bisa lihat harga tembus ke atas IMA 50. Tapi IMA 20 masih berada di bawah IMA 50. Tandain resistance-nya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke atas IMA 50 dan harga tembus ke atas resistance yang ditandain tadi. Habis itu harga pullback ke area IMA, ada 2 kali bounce. Di closing candle bounce kedua, kamu bisa buka posisi buy dengan SL di area support yang tadinya adalah resistance. Untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Cek contoh kasus kedua. Di sini kamu bisa lihat harga tembus ke atas IMA 50, tapi IMA 20 masih berada di bawah IMA 50. Tandai resistance-nya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke atas IMA 50 dan harga tembus ke atas resistance yang ditandain tadi. Habis itu harga pullback ke area IMA dan udah ada 2 kali bounce. Di closing candle bounce kedua, kamu bisa buka posisi buy dengan SL di area support yang tadinya adalah resistance. Untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Cek contoh kasus ketiga.
Nah, di sini kamu bisa lihat harga tembus ke atas IMA 50, tapi IMA 20 masih berada di bawah IMA 50. Tandain resistensinya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke atas IMA 50 dan harga tembus ke atas resistance yang ditandai tadi. Habis itu, harga pullback ke area IMA dan ada 2 kali bounce. Di closing candle bounce yang kedua, kamu bisa buka posisi buy dengan SL di area support yang tadinya adalah resistance. Untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Cek contoh kasus keempat. Di sini kamu bisa lihat harga tembus ke bawah IMA 50, tapi IMA 20 masih berada di atas IMA 50. Tandain supportnya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke bawah IMA 50 dan harga tembus ke bawah support yang ditandain tadi. Habis itu harga pullback ke area IMA dan ada 2 kali bounce. Di closing candle bounce kedua, kamu bisa buka posisi sell dengan SL di area resistance yang tadinya adalah support. Untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Cek contoh kasus kelima. Di sini kamu bisa lihat harga tembus ke bawah IMA 50, tapi IMA 20 masih berada di atas IMA 50. Tandain supportnya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke bawah IMA 50 dan harga tembus ke bawah support yang ditandain tadi. Habis itu, harga pullback ke area IMA dan ada 2 kali bounce. Dan di closing candle bounce kedua, kamu bisa buka posisi sell dengan SL di area resistance yang tadinya adalah area support. Dan untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Cek contoh kasus ke-6. Di sini kamu bisa lihat harga tembus ke bawah IMA 50, tapi perhatikan baik-baik IMA 20-nya masih berada di atas IMA 50. Tandai supportnya. Nah, kemudian IMA 20 nge-cross ke bawah IMA 50 dan harga tembus ke bawah support yang ditandain tadi. Habis itu harga pullback ke area IMA. Ada 2 kali bounce tuh lihat. Di closing candle bounce kedua, kamu bisa buka posisi sell dengan SL di area resistance yang tadinya adalah support. Untuk risk reward ratio, kamu bisa pakai minimal 1:1. Sebagaimana teknik analisa lainnya, teknik ini juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihan teknik ini adalah 1. Bisa mengenali potensi reversal sedini mungkin. 2. Bisa meminimalisir potensi fake death cross atau golden cross. Kelemahannya, fake signal bisa muncul di kondisi market sideways. Terkadang, harga sudah drop atau rally jauh setelah terjadi crossover IMA, jadi SL-nya terlalu jauh. IMA crossover ini saking sederhananya bisa dipakai sama trader pemula. Kalau kamu ngerti trik mengenali crossover yang valid, kamu bisa baca tanda-tanda reversal lebih cepat sebelum market benar-benar berbalik arah. Kalau menurut kamu strategi ini cocok buat gaya trading kamu, coba praktekin dulu di akun demo yang ada di aplikasi Quick Pro. Linknya ada di deskripsi. Kalau kamu pengen lebih banyak strategi trading yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman-teman kamu. Salam profit!